Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, saya ingin berbagi tips cara mengatasi burung sogon yang hanya mau berbunyi ketika burungnya itu kita kerodong. Sedangkan kalau burung kita buka atau kita ablak tanpa kerodong, bunyinya itu jarang dan lebih banyak diam dan juga loncat-loncat. Permasalahan burung sogon yang hanya berbunyi di dalam kerodong pernah saya alami kepada burung sogon saya, si Oliver. Nah, biasanya hal ini dikarenakan burung sogon itu hariannya kita full kerodong. Jadi lebih banyak burung itu di dalam kerodong daripada kita ablak atau kita taruh di luar rumah. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya burung sogon itu nyaman di dalam kerodong. Akhirnya burungnya itu lebih memilih berbunyi ketika burungnya sedang kita kerodong. Namun pada saat ini, burung saya si Oliver ini sekarang sudah rajin berbunyi meskipun tanpa kerodong. Dan bagaimanakah caranya mengatasi hal tersebut? Teman-teman bisa lakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah mulai lakukan full pengablakan. Jadi usahakan burung itu tidak banyak kita kerodong. Jadi kita menggunakan kerodong itu nanti ketika burung itu akan istirahat atau malam hari saja. Sedangkan pada pagi, siang, dan juga sore, sebaiknya burung kita full ablak. Nah, itu nanti tujuannya untuk melatih si burung agar lebih mengenali lingkungannya dan nantinya tidak takut berbunyi meskipun tanpa kerodong. Berikutnya yang kedua, setiap aktivitas perawatan burung sebaiknya tidak kita lakukan pengerodongan. Contohnya, seperti ketika kita melakukan penjemuran burung sogon. Kalau teman-teman biasanya itu menjemurnya itu dengan cara sauna, yaitu burung kita jemur dengan keadaan kita kerodong, maka untuk saat ini teman-teman harus melakukan penjemuran tanpa kerodong. Ini tujuannya juga sama, untuk membuat burung sogon agar lebih mengenali lingkungannya sehingga nanti bisa nyaman meskipun tanpa kerodong. Jadi usahakan di setiap aktivitas perawatannya itu burung tidak banyak kita lakukan pengerodongan. Kalau biasanya burung kita jemur sauna, jemur kerodong, kemudian setelah penjemuran kita masukkan rumah, kita kerodong lagi. Itulah nanti yang akan menyebabkan burung sogon itu lebih nyaman berbunyi kalau dia itu kita kerodong. Jadi mulai sekarang, penjemuran kita lakukan full pengablakan tanpa kerodong. Berikutnya yang ketiga adalah latihlah burung itu di tempat-tempat yang berbeda. Kalau biasanya burung itu hanya kita full kerodong di dalam rumah, maka teman-teman harus lakukan full pengablakan dan coba ditaruh di tempat yang lain. Misalkan bisa di teras depan rumah, dan teman-teman biarkan saja burungnya itu kita gantung di teras. Kita uji coba selama 1 minggu. Tujuannya untuk mengadaptasikan burung dengan keadaan di sekitarnya. Apalagi kalau dekat jalan raya itu lebih bagus, agar burungnya itu terbiasa dengan banyaknya orang ataupun kendaraan-kendaraan yang lewat. Ya biasanya awal-awal burung tidak akan bunyi, karena kebiasaannya kita kerodong, dan mungkin lebih cenderung ketakut ketika melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Tapi nggak apa-apa, itu kita biarkan dulu, karena itu proses adaptasi lagi. Jadi paling tidak 1 minggu kita gantung di teras depan rumah. Nah, setelah 1 minggu jika memang tidak ada perubahan, burung bisa kita pindahkan lagi. Mungkin bisa di belakang rumah atau di kebun atau di bawah pohon. Itu juga sama, lakukan selama 1 minggu. Karena tujuan kita adalah mengadaptasikan si burung dengan keadaan baru, jadi memang harus kita lakukan pemindahan gantungan secara teratur, yaitu 1 minggu di teras depan rumah, 1 minggu pindah lagi ke belakang rumah. Nah, nanti jika memang tidak ada perubahan lagi, burung bisa kita taruh di tempat yang lainnya lagi, contohnya di tempat yang biasa teman-teman lakukan full pengerodongan. Yang terpenting posisinya kita ablak dan tanpa kerodong. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa coba lakukan full pengablakan dan kita coba gantung burung sogonnya dekat dengan burung yang lain. Mungkin teman-teman di rumah ada burung lain seperti burung kenari, burung pleci, dan yang lainnya.
teman-teman bisa gantung secara berjejer. Dan agar burung sogon kita terangsang untuk bunyi karena melihat burung lain itu berbunyi. Namun usahakan untuk jarak gantungannya kita buat agak berjauhan, mungkin bisa sekitar 2 sampai dengan 3 meteran. Kemudian untuk tips yang terakhir atau yang kelima, teman-teman bisa lakukan sekat kerodong dengan burung sogon yang lainnya. Jika teman-teman di rumah memiliki banyak burung sogon, misalkan lebih dari 2 ekor, burung kita gantung secara berderet atau berjejer, kemudian kita berikan sekat di sisi sangkarnya dengan menggunakan kerodong. Dan untuk sekat kerodong sendiri saya rasa cukup efektif, karena saya sendiri juga melakukan hal tersebut. Kebanyakan burung sogon saya itu hariannya saya sekat kerodong, dan memang kalau salah satu bunyi, pasti yang lainnya juga akan mengikuti bunyi. Ditambah lagi burung juga tidak melihat langsung lawan yang ada di samping atau di dekatnya, karena tersekat atau tertutup oleh kerodong. Nah, jadi itulah 5 tips yang bisa teman-teman lakukan ketika burung sogon teman-teman hanya berbunyi ketika kita kerodong saja. Jadi intinya hariannya kita lakukan full pengablakan, dan untuk pengerodongan hanya kita lakukan pada malam hari ketika burung akan istirahat saja. Selebihnya burung tidak perlu dikerodong. Karena untuk full pengerodongan itu hanya kita lakukan kepada burung-burung sogon yang memang burungnya itu di rumah sudah gacor. Contohnya sudah rajin ngalas ngeleper, itu baru burung bisa kita kerodong. Tujuannya untuk menjaga birahi dan juga menaikkan mental burung sogonnya. Sedangkan kalau untuk burung bahan yang hariannya masih ngeriwik, sesekali masih belajar ngalas, sebaiknya tidak perlu di full kerodong. Jadi cukup lakukan pengablakan, taruh di tempat ramai agar burungnya terbiasa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. 5 tips yang bisa teman-teman coba untuk mengatasi burung sogon yang hanya mau berbunyi ketika kita kerodong. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk tips kali ini. Semoga tips ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.